tempat penyekapan semua pekerja di Kamboja. Mustahil semua pekerja yang disekap bisa kabur dari tempat ini karena tempat ini dijaga ketat. Selain pemantauan, cek TV ada satpamnya juga. Coba perhatikan, mustahil sekali untuk para pekerja yang disekap untuk berniat kabur dan meloloskan diri. Ternyata seorang TKW dari Jawa Timur yang nyaris mati dalam peti es, tapi hidup dan tersenyum. Sebuah kontainer pengiriman dari Kamboja menuju pelabuhan Haiphong, Vietnam, membuat gegar pihak kepolisian dan petugas bea cukai. Ada orang kerja di kembang kuburan jadi 5 bulan aja, aku nggak apa-apa di sana, aman-aman saja tuh. Hati-hati loh, ada yang ngerekam loh, kamu tak tandai loh omong kamu. Nggak tahu apa setat. Saya mulai tadi membiarkan kamu komen, kamu di negara kembang kuburan itu enak 5 bulan. Kamu kira saya nggak nandain? Diem mau, kamu nonton aja. Leadermu itu ada di sini lagi nonton. Gerbek. Oh, pas ada di gerbek. Lah apa naik sama ya? Bener, saya tuh nggak pernah ganggu kalian yang ada di kembang kuburan sana. Saya tidak pernah ganggu kalian yang ada di Kamboja. Saya juga tidak pernah meminta kalian digerebek atau apapun. Karena kalian berangkat ke sana dengan sadar. Cuman kalau suatu saat kamu butuh aku, karena kalian harus ingat loh, ada orang yang membenci saya secara ugal-ugalan. Giliran butuh mereka nyari saya, itu izin. Lah untungnya, saya tuh lupa, saya nggak ingat kamu siapa. Halo, selamat malam, saya Dewa. Kalian mau tahu kerjaan di Kamboja itu sebagai apa? Sebagai penipu. Contohnya adalah scammer. Scammer itu menipu bisa lewat telepon, SMS, lewat link. Nah, kalau kalian dapat link dari orang yang tidak ketahui, hati-hati ya, jangan asal pencet, cari tahu dulu, atau tanya ke orang yang lebih muda dan lebih tahu. Nah, terus kalau misalnya lewat telepon, yang nomor kalian nggak kenal, kalian bisa minta tolong ke orang yang ngerti tentang HP agar nomor yang bisa spam itu panggilan terus menerus ya, dari anonim atau orang tidak dikenal, disetting untuk menjadi memblokir otomatis yang nomor tidak dikenal. Nah, yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Ovi Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Tentang kabar dari TKW di Kamboja guys ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Almarhum Rizal Sampurna, korban TPPO di Kamboja, membutuhkan biaya untuk pemulangan jenazahnya sebesar 7.800 US dollar guys. Bagi kalian yang ada rezeki silahkan boleh membantu hanya mendoakan. Nah ini nih, buat kalian yang masih ngeyel pengen ke sana nih, kayak gini nih jadinya ya. Jadinya apa guys? Jadinya beban buat siapa? Buat keluarga ya. Keluarga pengen anaknya atau keluarganya sendiri, entah adiknya atau kakaknya ya, ini pengen dipulangkan jenazahnya, kan otomatis ini jadi beban ya. Bebannya mana gede lagi, 7.800 US dollar guys, kebayangkan ya. Nah ini buat kalian ya, buat kalian yang masih ngeyel pengen ke Kamboja nih, kayak gini nih ya jatuhnya ya. Jadi beban orang lain ya guys ya, termasuk keluarga ya. Nah gimana guys, kita lihat ya beritanya seperti apa. Ada Miss Yuni ya di sini ya, kita lihat. Oke teman-teman, asumsi saya salah. Dan lokal cost untuk lokal cost biaya yang dibutuhkan untuk pemulangan Rizal sebesar 7.800 US dollar. Wow, berapa sih kalau di luar? 7.800 US dollar. Gak bisa ngomong sayanya. Gede banget. Mungkin saat ini jika teman-teman ada sedikit rezeki nih, ada sedikit rezeki untuk membantu pemulangan jenazah Rizal Sampurna, bisa dibagikan. Terserah cara kalian membagikannya seperti apa dan bagaimana. Wah, si Agus dong kan. Apa ya? Saya bisa menangis. Akhirnya saya sudah mendapatkan biaya pemulangan jenazah untuk Rizal. Kalian kalikan sendiri. 7.800 US dollar. Mulai sekarang saya meminta bantuannya. Jika ini sebagai petunjuk, kenapa sih kita memulangkan ini pasukan-pasukan semut? Kenapa sih kita memulangkan jenazah almarhum Rizal? Ini sebagai bukti bahwa kerja di Kamboja tidak baik-baik saja. Benar. Dan ingat, tidak semua orang bisa kita bantu. Benar. Tidak semua orang bisa kita bantu. Kebetulan Rizal ada rezeki sama kita. Karena itu, saya minta pasukan semut untuk bergerak sekarang, hari ini, untuk memberikan bantuan. Dan sekali lagi,
breakdown yang kita tunggu-tunggu dari kemarin, saya minta izin kepada pasukan semuanya. Karena apa sih nggak ada dalam kalender? Ya kalian punya bintang, kalian punya apapun, kalian bisa bagikan. Biasanya saya kan tidak pernah meminta ini teman-teman. Nah hari ini setelah sekian lama, baik dari kemarin kita memulangkan jenazah dari Taiwan, dari Amerika, kita bisa memberikan bantuan, dan hari ini tanggal 26 April saya meminta bantuan untuk pemulangan jenazah Rizal sebesar 7.800 US dollar. Gede banget. Jadi 7.800 US dollar. Jadi ini bukan main-main ya teman-teman ya. Ini bukan main-main, ini resmi dari pemerintah Indonesia. Nggak gajian nggak apa-apa. Jadi kalau kalian nggak punya jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Ini muka Rizal Saputra sebelum meninggal mendadak. Ini pucat sekali ya. Jadi dia meninggalnya secara mendadak. Ini muka terakhir Rizal sebelum meninggal. Karena meninggalnya secara mendadak. Ini salah satu temennya sehari sebelum dia pergi. Mungkin keluarganya juga nggak punya ini. Jadi sehari sebelum Rizal nggak ada ini fotonya. Waduh guys, ngeri kan guys ya. Nah gimana guys, apakah masih pengen ke sana? Nah ini ada juga nih ya. Mungkin dia trauma, takut diterbangkan ke tempat dia disiksa lagi. Jadi lari ke polisi untuk mencari perlindungan. Saking takutnya ya. Sebelum kena angin Kamboja, Yuni TKW Hong Kong ya. Setelah kena angin Kamboja. Jadi kurus banget guys. Itu lihat, tirus banget ya pipinya. Jangan pernah uji nyali tanpa skill, benar ya. Dan kita lihat lagi guys berita selanjutnya. Guys, aku mau tanya ya. Tadi kan dikasih paspor kita ya, sama toke. Cuman aku mau tanya nih guys, siapa yang pernah nengok paspor? Tapi kok paspor aku polos gini, nggak ada isinya apa-apa gitu. Permitednya nggak ada, kontraknya kerja nggak ada. Terus cuman ada alamat aja. Nah kosong gini aja guys. Jadi aku pun nggak tahu ini, nggak ada permitnya, nggak ada apa-apanya. Guys nih, ya kan Republik Indonesia kosong, nggak ada apa-apanya, permit itu nggak ada, alamat kerja nggak ada. Kan biasanya kalau permit itu kan ada di sini halaman pertama gitu kan, permitted, terus immigration, Cambodia, negaranya gitu ya kan. Ini nggak ditulis gaji bulan kita berapa, nggak ada, kosong melompong polos gitu aja. Waduh guys. Teman-teman, ini mau klarifikasi video sebelumnya yang aku posting tentang Jamal Abdillah yang dijual sama agen yang namanya Martin Simangunsong. Nah jadi di video itu kan ada foto ini. Nah ini kalian harus tahu ya, ini namanya Pramona. Ini dia bukan agen, dia bukan sindikat, tapi dia juga korban. Dia ini salah satu orang yang dijual sama agen yang namanya Zero. Zero ini sindikat atau temennya si Martin yang jual Jamal Abdillah. Nah, kalian bisa lihat ini namanya Zero atau biasa dipanggil Landi. Dia inilah yang menjual Pramona seharga $1.600. Oh, ini pelakunya. Dia uang 6.500.000 dikirim ke keluarganya Pramona, kemudian sisanya dia makan sendiri. Lalu dia mengarang cerita di grup blacklist seolah-olah Pramona ini punya hutang ke perusahaan sebesar $1.400. Saat ini Pramona sudah berada dalam perlindungan KBRI dan mudah-mudahan bisa pulang ke Indonesia dalam waktu dekat. Dan buat kalian teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya buat yang udah di Kamboja, kalau misalkan kalian ditawari kerjaan sama orang ini namanya Zero atau Landi, jangan mau. Informasinya ini asal mana tuh. Dan sekedar informasi ya teman-teman, Zero atau Landi juga Martin ini tidak hanya 2 orang, tapi ada beberapa orang lagi rekan mereka yang kemungkinan terafiliasi sindikat pelaku perdagangan manusia di Kamboja. Nanti kita spill satu-satu mereka ya. Waduh guys, dari itu ya. Selagi tunggu masa banyak-banyak baca surat kasihnya. Bismillah, sehat-sehat abangku Kamboja. Hafalin dulu bang ya sini ya. Insyaallah selalu dalam lindungan Allah, amin. WNI jadi scammer di Myanmar dan Kamboja jika tak capai target. Maaf ya aku sensor ya. Pelaku scammer yang dipaksa ini akan diberikan target korban. Nah, target korban itu biasanya laki-laki. Nah, si korban pelaku yang melakukan scammer, si korban scammer ini diminta untuk membuat akun palsu.
Akun palsunya biasanya perempuan dengan wajah dan foto yang seksi. Nah, ada jenjang karir. Kalau dia bisa mencapai target, dia akan jadi leader. Nah, dalam pengakuan korban-korban yang kita tangani, leadernya ini yang juga banyak WNI, itu justru yang melakukan kekerasan dan tekanan kepada WNI di bawahnya. Jadi kekerasan itu juga dilakukan sesama WNI. Ini konteks yang terjadi. Nah, bagi yang tertipu, ya, maksudnya dia kan, saya kan dijanjikan bekerja sebagai customer service, kenapa kok jadi scammer? Dia tidak hati untuk menipu. Akhirnya apa? Akhirnya dia kan tidak mencapai target. Nah, disitulah muncul mulai kekerasan. Ada yang dipukul, disetrum, dan sebagainya. Wah guys, tuh lihat tuh ya infonya. Buat kalian yang masih ngeyel pengen ke sana ya, ingat ya, kalian nggak hanya jadi beban nanti ke depannya ya, beban keluarga ya, ketika kalian pulang tinggal nama, itu kan keluarga harus memulangkan jenazah kalian kalau kalian tetap ngeyel ke sana ya. Jadi please jangan pernah mencoba pengen ke sana ya, jangan uji nyali ya. Kalau ke sana ya udah, kalian kasih wasiat aja, kalian kasih wasiat. Kalau kalian nggak ada apa-apa, kalau ada apa-apa kalian nggak usah diapa-apain gitu ya, biar kan kalian di sana gitu ya. Jadi nggak ada beban buat keluarga kalau kalian pengen niat masih ke sana guys. Menurut pendapat kalian gimana setelah info ini guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian selalu nonton Oke Kevin. See you guys.